Fakultas Sekolah Vokasi, jurusan Akuntansi Perpajakan, angkatan 2021. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pajak dengan materi pemeriksaan dan penyidikan pajak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Baik, selanjutnya dalam pemeriksaan serta penyidikan pajak, kita sebagai wajib pajak juga memiliki beberapa hak, yang dimana pertama meminta pemeriksa pajak untuk memberikan tanda pengenal, yang kedua meminta tindasan surat perintah atau surat jalan, selanjutnya meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan dari pemeriksaan tersebut, yang kelima meminta tanda bukti bahwa telah dilampirkan bukti-bukti seperti catatan, buku atau laporan-laporan lainnya. Yang keenam, meminta perincian yang berkenan terkait apa saja koreksi yang telah didapat oleh tim pemeriksa. Selanjutnya, mengajukan pengaduan apabila terjadinya kebocoran data pribadi atau data rahasia wajib pajak oleh tim pemeriksa kepada pihak yang tidak berkenan. Terakhir, berhak untuk meminta laporan asli berita acara penyegelan atau penyitaan jika dilakukan penyitaan dalam pemeriksaan pajak. Selanjutnya ada langkah-langkah pemeriksaan. Yang pertama yaitu program pemeriksaan pajak. Yang kedua ada teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan meliputi menelusuri, mencari, mengolah data. Yang ketiga ada prosedur pemeriksaan. Yang keempat ada metode pemeriksaan. Metode pemeriksaan terbagi menjadi dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Dan yang terakhir ada hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan adalah laporan hasil pemeriksaan yang meliputi. Yang selanjutnya itu ada mekanisme dan ruang lingkup pemeriksaan pajak. Nah, mekanisme pemeriksaan pajak yaitu tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem self-assessment untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak. Yang kedua yaitu ruang lingkup pemeriksaan pajak. Nah, ada dua, yaitu yang pertama pemeriksaan sederhana dan yang kedua pemeriksaan langsung atau PL. Pemeriksaan sederhana ada dua, yaitu pemeriksaan sederhana kantor atau PSK dan pemeriksaan sederhana lapangan atau PSL. Pemeriksaan sederhana kantor yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan di kantor unit pelaksana pemeriksaan sederhana. Yang kedua, pemeriksaan sederhana lapangan atau PSL itu yaitu pemeriksaan sederhana yang dilaksanakan di lapangan dan juga di kantor unit pelaksana pemeriksaan. Nah, yang kedua tadi itu pemeriksaan lapangan atau PL yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan wajib pajak dalam rangka kerjasama operasi atau konsorsium di lapangan dan juga di kantor unit. Baik, di sini saya akan memberikan suatu informasi terkait pemeriksaan ulang dan luasan pemeriksaan. Nah, yang pertama di sini ada pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang itu suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh wajib pajak untuk jenis pajak atau tahun pajak yang telah diperiksa pada tahun sebelumnya. Nah, yang kedua ada perluasan pemeriksaan. Di dalam perluasan pemeriksaan ini terdapat 3 jenis. Yang pertama, terdapat atau terindikasi bahwa si wajib pajak itu melakukan suatu tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, di poin kedua itu dari hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak itu untuk tahun pajak yang luas diperkirakan dapat mengakibatkan penambahan pajak berhutang dengan jumlah yang cukup signifikan. Lalu di poin yang ketiga terdapat sebab-sebab lain berdasarkan atau yang telah disuruh oleh dari Dirjen Pajak. Sekian, terima kasih. Tindak penyidikan di bidang perpajakan itu harus dilakukan oleh petugas dari Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki wewenang khusus. Nah, biasanya tindak penyidikan ini dilakukan mulai dari pemanggilan, selanjutnya ada pembatasan dari tersangka, ada pemeriksaan tempat yang diduga sebagai salah satu bukti, ada penyitaan dan juga pengambilan alih atau barang dari pelaku. Baik, selanjutnya kita akan memahami tentang faktor-faktor mengapa penyidikan perpajakan bisa dihentikan. Yang pertama itu karena bukti-bukti yang ditemukan itu tidak cukup untuk menghentikan penyidikan pajak. Jadi kalau bukti-bukti tidak cukup, otomatis penyidikan pajak itu tidak bakal terlaksana sampai selesai. Jadi harus dibatalkan. Kemudian yang kedua itu pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak ternyata bukan merupakan ranah perpajakan. Kemudian yang ketiga, wajib pajak yang tersangka penyidikan telah meninggal dunia. Dan yang keempat, wajib pajak telah melakukan pembayaran penuh terhadap kewajiban dan tunggakan perpajakannya serta sanksi administrasi sebelum proses penyidikan selesai. Jadi kita sudah selesai mengerjakan tugas Perencanaan pajak. Materi pemeriksaan dan penyidikan perpajakan. Semoga materi yang kita sampaikan berguna bagi kalian semua. Amin. Tutup. Tangan pakai sambal. Asem nih bagi